Jika kalian bertanya, Coach, apa materi SKD TIU pada CPNS dan kedinasan yang sering keluar setiap tahun? Maka jawaban Coach adalah ya, benar. Materi operasi bilangan pecahan desimal. 5 soal yang barusan teman-teman lihat adalah bentuk soal SKD TIU yang keluar dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Nanti di akhir video akan kita bahas bersama. So, silakan ambil alat tulis kalian. Marilah belajar bersama Coach Riz, teman belajar SKD yang paling asik. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai materi, ada 2 catatan penting yang perlu Coach sampaikan kepada teman-teman sekalian ya. Yang pertama adalah teman-teman itu harus pahami bentuk-bentuk bilangan pecahan beserta dengan aturan operasinya. Jadi maksudnya di sini adalah teman-teman harus mengenal apa saja bentuk-bentuk bilangan pecahan. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus tahu bagaimana aturan operasi penjumlahan dalam bilangan pecahan, kemudian pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Ya, ini yang paling pertama dan paling utama. Kemudian yang kedua adalah teman-teman itu harus menghafal yang namanya pecahan atau desimal istimewa, teman-teman. Ya, kenapa harus wajib menghafal ya pecahan atau desimal istimewa? Ya, ini sebenarnya dalam rangka untuk mempercepat ya teman-teman mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan operasi bilangan pecahan. Nah, ini 2 catatan yang paling penting yang harus teman-teman ketahui bersama. Nah, teman-teman sekalian, sekarang Coach akan menjelaskan bentuk-bentuk pecahan. Jadi kalau kita berbicara mengenai bentuk-bentuk pecahan, di sini dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama ada disebut sebagai pecahan biasa, kemudian ada yang namanya pecahan campuran, dan yang ketiga adalah pecahan desimal. Nah, kalau kita berbicara mengenai pecahan biasa, ini merupakan pecahan yang terdiri dari 2 bilangan, di mana bilangan yang berada di bagian atas atau yang di sini Coach tulis dengan A itu adalah pembilang. Kemudian bilangan bagian bawah atau Coach tulis B di sini adalah penyebut. Nah, pecahan biasa ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah pecahan biasa sejati, yang kedua adalah pecahan biasa tak sejati. Atau pecahan biasa sejati ini disebut sebagai pecahan biasa murni dan pecahan biasa tak sejati atau pecahan biasa tak murni. Nah, apa bedanya teman-teman? Kalau pecahan biasa sejati ini teman-teman bisa lihat di sini bahwa yang namanya pembilang atau angka yang berada di atasnya itu lebih kecil daripada penyebut atau angka yang ada di bawahnya. Contohnya ini 2/3 ya. Kemudian sebaliknya, kalau pecahan biasa tak sejati adalah pecahan biasa yang angka pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Ya, contohnya adalah 3/2. Nah, itu adalah pecahan biasa ya. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini terdiri dari 3 bilangan ya. Yang pertama itu adalah bilangan bulat, yang kedua adalah pembilang, dan yang ketiga itu adalah penyebut ya. Jadi A ini adalah bilangan bulat, B ini adalah pembilang, dan C adalah penyebut. Nah, pecahan campuran teman-teman itu sebenarnya bentuk juga dari pecahan biasa tak sejati. Jadi dari pecahan biasa tak sejati ini bisa dirubah ke pecahan campuran. Begitupun sebaliknya, pecahan campuran bisa dirubah ke pecahan biasa tidak sejati. Artinya apa? Artinya bahwa pecahan campuran ini merupakan bentuk lain dari pecahan biasa tidak sejati ya. Contoh di sini adalah 1/1/2. 1/1/2 ini adalah bentuk lain dari 3/2 ya. Dari mana cara dapatnya? Ya, dari sini teman-teman bisa hitung adalah 1 dikali 2 sama dengan 2, kemudian ditambahkan dengan 1 menjadi 3 ya. Penyebutnya tetap kita tulis 2 ya. Oke, itu adalah pecahan campuran. Kemudian yang ketiga itu adalah pecahan desimal. Ya, kalau kita berbicara bilangan desimal berarti kita berbicara mengenai semua macam bilangan yang ada 0 komanya ya. Jadi bentuk desimal itu sebenarnya juga adalah bentukan lain dari pecahan ya teman-teman. Misalkan 0,A, karena dia satu angka di belakang koma, maka ini bentuknya adalah A/10. Atau 0,0A ya,
Karena dia 2 angka di belakang koma, maka ini adalah A per 100 ya. Nah teman-teman, sekarang coach akan menjelaskan mengenai aturan operasi bilangan pecahan ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai aturan penjumlahan. Nah di sini ada angka 2/3 ditambah dengan 1/2. Nah teman-teman, dalam aturan penjumlahan ini tidak bisa langsung ditambah lurus-lurus seperti ini. Pembilang ditambah dengan pembilang, penyebut ditambah dengan penyebut ya. Tidak bisa. Syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah kita harus samakan bilangan yang ada di bawahnya atau yang disebut sebagai penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya adalah 3 dan 2. 3 dan 2 ini kalau kita samakan penyebut, jadi kita dapatkan adalah 6 ya. Sehingga 6 dibagi 3, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 6 dibagi 2 itu adalah 3 dikali 1 sama dengan 3. Sehingga jawabannya adalah 7/6. Nah 7/6 ini adalah bilangan adalah pecahan biasa campuran ya. Sehingga model seperti ini bisa kita konversi ke pecahan campuran. Nah untuk mengkonversi ke pecahan campuran caranya adalah berapa kali 6 mendekati 7 ya, berarti 1 kali 6 mendekati 7, sisanya berapa? Sisanya 1. Jadi jawabannya adalah 1/6. Nah sama halnya dengan aturan pengurangan teman-teman ya. Yang di pengurangan juga sama. Pengurangan kita harus samakan juga dia punya penyebutnya, kurang lebih sama seperti yang di atas. Kita langsung tulis 4 dikurang 3/6 sama dengan 1/6. Nah ini adalah bentuk pecahan biasa sejati. Oke. Nah sekarang kita lanjut berikutnya ke penjelasan mengenai aturan perkalian. Nah kalau untuk aturan perkalian, nah ini berbeda lagi dengan penjumlahan dan pengurangan. Perkalian teman-teman bisa langsung mengalihkan bagian atasnya atau pembilangnya langsung dengan pecahan yang langsung ya. Dan juga penyebut itu bisa dikali langsung. Sehingga 2 dikali 1 itu sama dengan 2 per 3 kali 2 sama dengan 6. Nah untuk ini teman-teman bisa perkecil lagi ya. Pecahan itu usahakan kita dapat sampai nilai terkecilnya ya. Jadi kita masing-masing ini bisa dibagi dengan 2 ya. Ya jadi ini bisa dibagi habis sehingga hasilnya adalah 1, ini adalah 3 ya. Jadi jawabannya adalah 1/3 teman-teman. Nah kemudian yang kedua itu adalah aturan pembagian. Nah untuk aturan pembagian ini ada 2 cara ya teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman bisa kali silang seperti ini, 2 kali 2 dan juga 3 kali 1. Teman-teman bisa menggunakan cara ini 2/3. Kemudian pembagian ini dirubah menjadi kali. Kemudian pecahan yang bagian kedua ini teman-teman bisa putar balik ya, di mana pembilang jadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang ya, sehingga ini ditulis menjadi 2/1. Sehingga ketika sudah menjadi perkalian kita bisa langsung kali lurus, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 1 sama dengan 3. Nah sebagaimana ini adalah pecahan biasa tidak sejati, bisa kita konversi ke pecahan campuran ya. Pecahan campuran caranya adalah berapa dikali 3 mendekati 4 ya. Tentu 1 kali 3 kemudian sisanya adalah 1 ya untuk mendekati 4 ya. Jadi jawabannya adalah 1/3. Teman-teman sekalian, hal kedua yang perlu teman-teman ketahui adalah pecahan istimewa atau biasanya disebut dengan desimal istimewa ya, sama saja. Jadi kenapa coach mewajibkan teman-teman untuk menghafal atau memperhatikan hal ini? Sebenarnya pecahan istimewa ataupun desimal istimewa ini adalah supaya teman-teman sekalian itu bisa cepat dalam mengerjakan soal ya. Jadi coach nanti dalam memberikan latihan soal atau memberikan contoh soal itu cenderung lebih senang mengkonversi soal-soal dalam desimal itu ke bentuk pecahan ya. Jadi kita bisa tahu ini contohnya, misalkan kalau disebut 0,5, ketika kita konversi ke pecahan kita sudah tahu bahwa 0,5 itu adalah 1/2 ya, ataupun 1/3. 1/3 kita sudah tahu ketika 1/3 itu konversinya adalah 0,33. 2/3 itu konversinya adalah 0,6667. Nah ini adalah cara untuk mempercepat teman-teman mengerjakan soal ya. Biasanya di dalam soal-soal berkaitan dengan
operasi bilangan pecahan dan desimal ini, itu salah satu cara yang coach ajarkan kepada teman-teman adalah mengkonversi bilangan-bilangan desimal ke bilangan pecahan agar lebih mudah untuk mengerjakan ya, daripada desimal yang tampak ribet ya. Lebih bagus teman-teman konversi ke pecahan agar lebih mudah untuk dikerjakan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa bentuk-bentuk pecahan istimewa ya, dari sekian banyak bentuk yang ya mungkin teman-teman bisa menghafalnya sehingga nanti pada saat pengerjaan bisa lebih cepat teman-teman kerjakan. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, 1/2 ditambah 0,25 dikali dengan 4/3. Nah, di sini teman-teman ada bilangan pecahan biasa dan juga ada pecahan desimal ya. Nah, untuk bilangan desimal ini seperti yang sudah coach jelaskan ya, karena kita wajib untuk menghafal yang namanya pecahan istimewa, maka kita harus konversi desimal ini ke bentuk pecahan agar lebih mudah untuk dikerjakan ya teman-teman. Sehingga kita bisa tulis seperti ini ya. Kita tulis seperti ini, 1/2 0,25 ya, itu adalah bentukan dari 1/4, kemudian dikalikan dengan 4/3. Nah, ketika teman-teman menemukan operasi bilangan penjumlahan dan perkalian, maka ingat aturan yang perlu teman-teman ketahui adalah teman-teman harus mengutamakan yang namanya operasi perkalian terlebih dahulu ya, baru kemudian menyelesaikan penjumlahan. Sehingga bisa ditulis seperti ini ya, 1/2 ditambah 1 kali 4 sama dengan 4, kemudian 4 kali 3 sama dengan 12 ya. Ini bisa habis dibagi dengan 4 masing-masing, ini menjadi 1/3. Nah, di sini kita sudah bisa dapati bentuk seperti ini, 1/2 ditambah 1/3. Maka kita harus samakan penyebut ya. 2 dan 3 ini samakan penyebutnya dengan 6 ya. Sehingga 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 kali 1 sama dengan 3, ditambah 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Sehingga 3 tambah 2/6 hasilnya atau jawabannya adalah 5/6. Oke, mudah bukan? Nah, untuk contoh soal nomor 2 ya teman-teman, di sini agak sedikit panjang ya. Ada 2 1/3 pecahan campuran dibagi 0,333 ditambah 1/4 dikurangi 0,5. Seperti biasa kita harus mengkonversi bentuk-bentuk dari bentuk bilangan desimal ini ke pecahan biasa, termasuk juga dengan ini pecahan campuran ke pecahan biasa agar mudah dalam proses perhitungan ya. Ya, yang pertama adalah kita ubah pecahan campuran. 2 1/3 kita ubah menjadi 2 kali 3 sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7, sehingga kita tulis 7/3. Nah, kemudian teman-teman, seperti aturan operasi pembagian, kita konversi yang namanya pembagian ini ke perkalian teman-teman. Tapi syaratnya adalah bilangan pecahan yang nantinya di sebelahnya itu kita harus balik ya, pembilang jadi penyebut, kemudian penyebut menjadi pembilang. Nah, 0,333 itu kalau dikonversi ke pecahan adalah 1/3 teman-teman. Karena kita sudah konversi pembagian menjadi perkalian, maka kita tulis di sini menjadi 3/1 ya. Kemudian ditambah 1/4 dikurangi 0,5 itu adalah bentuk dari 1/2. Oke, di sini kita harus utamakan yang namanya perkalian terlebih dahulu ya. Sehingga dapat ditulis seperti ini, 7 kali 3 sama dengan 21 per 3 ya, 1 kali 3 atau 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah, ini kita langsung saja ya teman-teman, pengurangan ini kita langsung samakan penyebut ya supaya cepat. Ditambah 4 dan 2 ini kita samakan penyebutnya dengan 4, sehingga kita tulis 1 kurang 4 bagi 2 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2, sehingga 1 kurang 2/4 ya. Kemudian kita tulis lagi 2 dibagi 3 ini sama dengan 7 ya. Nah, sama dengan 7. Kemudian ditambah 1 kurang 2 sama dengan -1/4.
Nah, teman-teman, di sini kalau teman-teman melihat angka bulat 7 ya, ini kan bukan bilangan pecahan ya. Sebenarnya bilangan bulat ini semuanya itu sebenarnya ada per satunya ya. Hanya biasanya tidak, kalau per satu itu tidak ditulis, tapi supaya lebih mudah menghitung bilangan pecahan seperti ini dengan bilangan bulat ya, kita tambah per satu sehingga mudah untuk ditulis ya. Nah, di sini bentukannya sudah kita dapat ya. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Penyebutnya adalah 4. Nah, sehingga 4 dibagi 1 sama dengan 4, dikali 7 sama dengan 28. Ya, plus dan minus kalau bertemu maka menjadi minus. Oke? Nah, minus menjadi 1 ya, sehingga 28 kurang 1 sama dengan 27 per 4. Nah, 27 per 4 teman-teman itu jika dikonversi ke bilangan pecahan campuran, maka ini menjadi berapa teman-teman ya. Kita cari berapa kali 4 mendekati 27. Jawabannya adalah 6. Oke, bilangan bulatnya adalah 6. Jadi 6 ya. Kemudian 6 kali 4 sama dengan 24. Sisanya atau selisihnya adalah 3. Maka jawabannya adalah 63 per 4 ya. Jadi bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita memasuki latihan soal. Nah, teman-teman, untuk semua latihan soal, silakan teman-teman pause terlebih dahulu, teman-teman kerjakan, dan kemudian hasilnya itu teman-teman bisa cocokkan dengan hasil pembahasan dari coach, ya. Nah, di sini latihan soal yang pertama ada 2 ditambah 1/4 dikali 3 dikurang 1/2. Nah, teman-teman, supaya lebih mempermudah untuk perhitungan soal ini, kita tulis seperti ini. Yang pertama, jangan lupa untuk angka bilangan bulat itu kita tambahkan per 1 ya, supaya mudah untuk dihitung. Sehingga menjadi 2/1 ditambah 1/4 dikali 3 ini kita per 1 dan dikurang 1/2. Nah, dalam aturan operasi bilangan, teman-teman jangan lupa bahwa kita harus mengutamakan perkalian dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Oke, sehingga di sini kita bisa tulis 2/1 ditambah 1 kali 3 sama dengan 3 per 4 kali 1 sama dengan 4 dikurangi 1/2. Nah, di sini teman-teman kita samakan penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya kita samakan menjadi 4 ya, 4. Sehingga 4 dibagi 1 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian ditambah 3/4 ini tetap. Kemudian dikurang 4 bagi 2 sama dengan 2, 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, 4 ditambah 3 kurang 2 ini sama dengan 9/4. Nah, teman-teman, 9/4 ini kita harus konversi ke bilangan pecahan desimal. Tapi bagaimana caranya untuk mengkonversi ke bilangan pecahan? Nah, di sini coach punya tips ya teman-teman. Yang pertama adalah kita rubah pecahan ini 9/4 ini menjadi pecahan campuran ya. Jadi bagaimana caranya? Berapa dikali 4 mendekati 9 ya? Jawabannya adalah 2 ya kan. Kemudian selisihnya berapa? Selisihnya 1. Nah, ini adalah pecahan campuran ya. Hasil dari 9/4 itu pecahan campurannya adalah 21/4. Nah, teman-teman, 21/4 ini itu sebenarnya dapat ditulis sebagai berikut. 2 tambah 1/4. Oke? Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi pecahan campuran ini 21/4 itu sebenarnya tulisannya adalah 2 tambah 1/4. Nah, setelah ini yang kita lakukan adalah kita konversi 1/4 ini ke bilangan desimal. Makanya itu kenapa coach bilang penting sekali untuk teman-teman menghafal yang namanya pecahan desimal ya. Sehingga di sini kita tulis 2 ditambah 1/4 itu adalah 0,25. Nah, dari sini sudah kita dapat jawabannya. 2 ditambah 0,25 itu jawabannya adalah 2,25. Jadi jawabannya adalah B teman-teman. Nah, bagaimana? Mudah bukan teman-teman? Oke teman-teman, sekarang kita lanjut saja ke latihan soal nomor 2. Nah, di sini teman-teman kita melihat ada pecahan campuran, kemudian pecahan desimal, pecahan biasa, dan pecahan desimal. Kita harus konversi terlebih dahulu ke pecahan biasa agar mudah untuk kita hitung ya. Nah, di sini kita lihat 1/2 ini dia menjadi berapa teman-teman? 3/8
2. Oke, dikali 0,4 supaya mudah teman-teman, itu teman-teman langsung bikin saja 4/10. Ya kan? Kemudian bagi ini kita jadikan kali. Kalau kita jadikan kali jangan lupa 3/5 ini kita balik menjadi 5/3. Oke, ditambah 0,5 ini kan 1/2 ya teman-teman. Nah, kita sudah dapat model seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah semakin mudah ini teman-teman kita hitung. Kita langsung main coret-coret aja ya supaya gampang. Di sini ada angka 3 pembilang di bagian atas, ada di sini 3 juga penyebut di bagian bawah. Ini masing-masing kita coret dibagi 3 ini menjadi ini menjadi 1, 1. Oke, kemudian di bagian ini bisa kita coret 2 dan 4. Ini masing-masing dibagi 2, ini menjadi 1, ini menjadi 2. 10 dan 5 bisa kita coret, ini menjadi 1, ini menjadi 2. Nah, 2 ini kita bisa coret lagi. Coret, ini menjadi 1, ini menjadi 1. Sehingga semua di atas ini menjadi 1 teman-teman. Dan semua yang ada di bawah menjadi 1 juga. Nah, dari sini sudah gampang kita hitung ya teman-teman sekalian. Nah, kita langsung saja tulis bentuknya seperti ini. Jadi ini nanti menjadi 1/1 tambah 1/2 ya. Atau ini bisa menjadi 1 tambah 1/2. Karena di sini yang dicari ini dalam bentuk pecahan desimal, maka seperti yang coach ajarkan di latihan soal nomor 1, ini menjadi 1 ditambah 0,5 ya, karena bentuk 1/2 itu adalah 0,5, sehingga jawabannya adalah 1,5 teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah B ya. Mudah kan teman-teman? Nah, sekarang kita lanjut latihan soal nomor 3. Di sini ada 3/4 dikali 9 dikurang 1,5 kemudian dikali 3. Seperti biasa kita rubah semuanya ini ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Sehingga di sini kita tulis 3/4 dikali 9/1 dikurang, nah 1,5 ini supaya lebih mudah kita bentuk saja atau kita tulis saja 15/10 ya, karena satu angka di belakang koma itu adalah per 10. Nah, dikali 3/1. Oke teman-teman, nah supaya lebih mudah lagi untuk menghitung, di sini teman-teman bisa langsung coret ya 15 dan 10 masing-masing ini dibagi 5, ini menjadi 3, ini menjadi 2 ya, supaya lebih mudah lagi untuk menghitung teman-teman. Nah, seperti biasa kita harus utamakan operasi bilangan perkalian terlebih dahulu ya, baru kita selesaikan dengan pengurangan. Nah, sehingga di sini kita tulis teman-teman ya, 3 dikali 9 sama dengan 27 per 4 kali 1 sama dengan 4 dikurangi 3 kali 3 sama dengan 9 per 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, sekarang kita masuk operasi pengurangan. Berarti kita harus samakan dulu yang namanya penyebut. Penyebutnya berapa? Kita tulis 4. Oke, sehingga ini tetap 27 dikurang 4 dibagi 2 sama dengan 2, kemudian dikali 9 sama dengan 18 ya. Sehingga 27 kurang 18 hasilnya adalah 9/4. Nah, seperti biasa di sini pilihannya adalah pecahan desimal. Berarti kita harus konversi pecahan biasa ke pecahan desimal teman-teman ya. Oke, langsung kita bikin. Karena ini adalah bentuk pecahan tidak sejati ya, maka kita bisa rubah ke pecahan campuran ya. Berapa dikali 4 sama mendekati 9, berarti 2 ya. 2 kali 4 mendekati 9, selisihnya berapa? Selisihnya 1. Oke. Nah teman-teman, ingat bahwa bentuk ini sama saja ditulis dengan 2 tambah 1/4. Nah, bentuk 1/4 ini adalah 0,25, sehingga kita bisa tulis 2 ditambah 0,25. Hasilnya adalah 2,25 teman-teman. Berarti jawabannya lagi adalah B teman-teman. Oke, ini B terus ya teman-teman. Nah, oke, baik. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke soal berikutnya.
Nah, di sini ada angka 3/4 bagi 2,5 ditambah 2 kali 2 1/4. Seperti biasa, kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 3/4 kita rubah ke pecahan biasa. 3 kali 4 12, 12 tambah 3 sama dengan 15 ya. Sehingga kita tulis 15/4 dikali. Oke. Nah, 2,5 ini bentukannya adalah 25/10 ya. Karena kita ubah pembagian menjadi perkalian, ini menjadi 10/25. Oke, lanjut. Di sini ada angka bilangan bulat 2 ya. Kita tulis saja 2/1. Kemudian kali 2 kali 4 8 tambah 1 9 menjadi 9/4. Oke, kita dahulukan yang namanya perkalian teman-teman ya, sehingga mudah untuk dihitung karena memang aturannya seperti itu. Nah, supaya lebih mudah lagi dihitung, kita mencoret-coret aja teman-teman supaya kita perkecil nilai ini. 15 dan 25 ini kita masing-masing bagi dengan angka 5 ya. Ini menjadi 3, ini menjadi 5. 4 dengan 10 kita bagi dengan 2. Ini menjadi 2, ini menjadi 5. Oke, ini juga masih bisa dicoret sebelahnya ya. 2 dan 4 kita masing-masing bagi dengan 2. Ini menjadi 1, ini menjadi 2. Nah, di sini sudah bisa kita hitung teman-teman. 3 dikali 5 itu hasilnya adalah 15 per 2 kali 5 sama dengan 10. Oke, ditambah 1 kali 9 sama dengan 9 per 1 kali 2 sama dengan 2. Di sini kita masih bisa bagi lagi, perkecil lagi supaya mudah dihitung. Masing-masing dibagi dengan 5. Sehingga di sini jawabannya adalah, hasilnya adalah 3, kemudian di bawah adalah 2. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah dapat bahwa ada kesamaan penyebut ya teman-teman, sehingga bisa langsung kita tulis 3 ditambah 9 itu hasilnya adalah 12 per 2. 12 bagi 2 berapa teman-teman? Hasilnya adalah 6. Berarti jawabannya adalah C teman-teman. Nah teman-teman sekalian, kalau untuk menghitung seperti ini ya, coret-coret itu sebenarnya sangat mempermudah untuk teman-teman melakukan perhitungan ya. Tapi ini syaratnya adalah dia harus operasi perkalian ya. Jadi tidak bisa pengurangan dan juga tidak bisa operasi penjumlahan ya. Kalau perkalian bisa kita coret-coret atas bawah, samping kiri kanan, itu boleh supaya memperkecil angka dan mempermudah hitung teman-teman. Gimana? Mudah kan teman-teman? Nah, untuk latihan soal yang terakhir, teman-teman silakan kerjakan sendiri, lalu teman-teman tulis di kolom komentar ya. Jadi untuk cara pengerjaan silakan ikuti cara-cara yang sudah coach jelaskan. Nah, teman-teman juga bisa menuliskan apa materi yang akan kita bahas berikutnya ya. Dan tidak harus selamanya TIU, bisa teman-teman menuliskan materi mengenai TKP atau teman-teman bisa minta untuk dibahas materi TWK. Oke, teman-teman? Nah, kita sudah di akhir materi ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman CPNS dan kedinasan. Sampai jumpa di materi selanjutnya bersama Coach Riz, teman belajar SKD paling asik.